di depan kita sudah sampai di gerbang dari Komporta ini teman-teman, langsung berhadapan dengan simpang 5 ya teman-teman. Nah itu di depan nanti teman-teman saya akan belok berhenti untuk jajan somai teman-teman. Jadi videonya sampai sini aja ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin video perjalanan saya dari awal sampai akhir. Yang belum nonton video part 1 silahkan ditonton dulu videonya biar ceritanya nyambung. Dari sini saya pamit di part 2 ini teman-teman. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai perkuat pondasi, kita lanjut lagi teman-teman. Perjalanan pulang menuju Prabumulih. Ini tadi beli somai di sana itu 10.000. Ya lumayan untuk di situ. Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Diones Channel. Kali ini kita masuk di part ketiga teman-teman. Perjalanan pulang dalam episode Warawiri Prabumulih Musirawas Prabumulih. Dan sekarang ini dalam perjalanan pulang teman-teman, kita habis berhenti tadi perkuat pondasi, sarapan pagi, makan somai teman-teman. Dan sekarang kita lanjut lagi perjalanan dari wilayah Handayani Mulia, Kota Pendopo, Kabupaten Pali, dan menuju ke Prabumulih. Nanti kita pulangnya via Tanah Abang ya teman-teman, lewat Kecamatan Tanah Abang. Itu ada bangunan di sebelah kanan jalan ini teman-teman. Ini adalah hotel ya teman-teman. Hotel yang kalau menurut saya sih cukup bagus di Kota Pendopo ini teman-teman. Dan letaknya di paling luar ya dibanding hotel lain yang ada di Kota Pendopo. Memang sudah ada beberapa hotel yang berdiri di Kota Pendopo ini teman-teman. Sekarang posisi jam setengah 9, target sih jam 10 insya Allah sudah masuk ke Kota Prabumulih teman-teman. Ini posisi kita sudah mulai keluar dari Kota Pendopo teman-teman, karena ibu kota dari Kabupaten Pali ini kan ada di Pendopo ini teman-teman, dan kantor bupatinya itu barusan saja kita lewatin, ada di belakang teman-teman. Dan sekarang kita menuju ke Simpang Raja. Nah di Simpang Raja itulah nanti kita akan mengikuti percabangan jalan yang mengarah ke Tanah Abang teman-teman. Jadi kita nggak lewat Simpang Blimbing ya teman-teman. Kalau kita pas pulang kemarin sama berangkat ke Musi di video sebelumnya kan kita aksesnya lewat Simpang Blimbing teman-teman. Nanti ketemunya di Jalan Lintas Tengah Muara Enim Prabumulih. Dan jalur dari Pendopo sampai ke Simpang Blimbing ini jalurnya cukup lurus ya teman-teman. Nah ini kita sudah sampai di Simpang Raja teman-teman, dimana di sini ada perempatan. Yang ke kanan itu kembali ke Jalan Logging, nanti itu ketemunya di Simpang Pintu Penakat Minyak teman-teman. Sedangkan yang lurus itu lanjut ke Simpang Blimbing, nanti ke Jalan Lintas Tengah Sumatera yang menghubungkan Prabumulih Muara Enim. Nah untuk kali ini kita lewat sini teman-teman, lewat jalur Tanah Abang. Nah dari pangkal di persimpangan ini teman-teman, ini nanti 2-3 kilo ke depan ini kita masih berada di jalur sama-sama di persilangan dengan ini teman-teman, angkutan logging ya teman-teman.
Jadi kondisi jalannya ini sebenarnya ini sering diperbaiki teman-teman, karena ya mungkin juga kualitas cor-corannya juga nggak begitu kuat ya teman-teman, dan yang memang melintas itu masih dilewatin dengan mobil-mobil logging, truk-truk logging. Jadi kondisi jalannya nggak pernah bagus di situ teman-teman. Ya seperti ini kondisinya. Kalau ini sih sekarang kondisinya sudah lebih baik ya teman-teman. Kalau dulu itu kendaraan logging ini dia nggak lewat sini teman-teman, masih ikut jalan lintas sana ya. Jadi lewat Simpang Blimbing, nanti lewat juga ke jalan lintas tengah Sumatera itu yang antara Muara Enim Prabu Muli itu, dan dia nanti ke PT Telnya itu lewat depan itu teman-teman. Kalau sekarang kan enggak, dia ada jalur khusus, jalur dia sendiri memang, dan jembatannya ada jembatan sendiri yang menyeberangi Sungai Lematang teman-teman. Jadi kalau dulu masih lewat sana itu ya selain jalan lintasnya cepat rusak, juga menimbulkan kemacetan ya teman-teman, khususnya di persimpangan itu, Simpang Blimbing itu. Sepertinya kondisi di sini hujan belum terlalu intens ya teman-teman, masih kondisi jalan kering dan berdebu ini teman-teman. Harus dibalap itu teman-teman, mobilnya itu yang di depan, kalau enggak kita sepanjangan ini ngirupin debunya ini. Lega kalau udah bisa nyalip ini. Kiri kanan jalan ini bukan masuk wilayah tanaman industri ya teman-teman, tapi wilayah perkebunan sawit, dan ini milik perusahaan teman-teman. Sebenarnya kalau saran saya sih, kalau pakai kendaraan roda 4 ya teman-teman. Ini karena kita pakai kendaraan roda 2 jadi nggak masalah sih. Itu enaknya sih lewat jalur depan sana ya teman-teman, lewat Simpang Blimbing terus sampai ke jalan lintas tengah itu. Kalau lewat sini ya gini kondisinya jalannya teman-teman, dan nanti sampai di depan sana itu jalannya agak sempit ya. Ini sedang dilakukan pengecoran teman-teman, tapi kayaknya ini yang melakukan pengecoran ini dari pihak perusahaan ya teman-teman, entah dari perusahaan angkutannya atau perusahaan hutan tanaman industrinya ini, atau mereka kerjasama gitu kan. Memang kalau secara jarak mungkin lebih cepat sini ya teman-teman, cuman karena kondisi jalan yang di beberapa titik nggak bagus, terus agak kecil juga nanti jalannya, mulai masuk kecamatan Tanah Abang sampai nanti di daerah belakang Prabu Muli, jadi nggak bisa kenceng kita memacu kendaraan teman-teman, khususnya kendaraan roda 4 ya. Makanya kalau saya bilang tadi, kalau pakai kendaraan roda 2 nggak masalah gitu. Paling kalau yang menjadi penghambat di jalur Simpang Blimbing itu ya di Simpang Blimbingnya itu, karena di sana ada dua perlintasan, yang satu perlintasan dengan rel kereta api, dan berikutnya di persimpangan itu sendiri, karena ada percabangan jalan yang menuju ke Pendopo ini sama jalan yang menuju Prabu Muli atau Muara Enim gitu teman-teman.
Sampai di percabangan tadi ya teman-teman, kendaraan loggingnya nanti dia belok ke kanan sana langsung menuju ke PT Tel, ke pabrik kertasnya itu teman-teman. Sedangkan kita melalui jalur ini, ambil lurus ini ya teman-teman. Dari sini kelihatannya jalannya bagus teman-teman. Tapi nanti di depan sudah ada jalan yang sudah rusak gitu. Nah, ini ada jebakan Batman. Pokoknya harus tetap konsentrasi dan waspada teman-teman, banyak jalan yang menjebak ya. Kelihatannya bagus, nanti tiba-tiba di depan kita ketemu sama jalan yang corannya pecah gitu. Nah, seperti yang di depan ini teman-teman. Makanya kalau pakai kendaraan roda 4 ini nggak bisa terlalu kencang. Nah, kan? Nah, karena selain jalannya juga jalannya kecil ya teman-teman, terus banyak jalan yang sudah rusak. Ini kayaknya ini sama teman-teman untuk lebarnya seperti yang jalan yang ada di antara Semangus ya teman-teman. Semangus dengan Penakat Minyak itu kecilnya itu sama jalannya. Banyak yang sudah pecah-pecah ini cor-corannya. Oke teman-teman, ini dari Simpang Raja tadi menuju ke Tanah Abang, kita ketemu di awal ini sama satu desa namanya Jerambah Besi teman-teman. Ini ada jembatan besi ya. Memang nama desa Jerambah Besi itu diambil dari nama jembatan itu tadi teman-teman. Karena Jerambah itu kalau di sini ya jembatan ya teman-teman, dan terbuat dari besi, jadi nama daerah ini dulu Jerambah Besi dan dipakai sampai sekarang gitu. Sepertinya ini baru menjadi desa ya teman-teman ya, semenjak Pali sudah menjadi kabupaten sendiri gitu teman-teman. Kalau dulu ini wilayah Talang, setahu saya Talang itu apa ya, tempat orang tinggal dan berkebun gitu teman-teman. Jadi dia menetap itu sementara, sedangkan dia rumah induknya itu ada sendiri, dan dia tinggal selama berladang di tempat yang disebut Talang itu sendiri. Dan wilayah ini dulu memang terkenal rawan. Kita agak takut untuk masuk ke wilayah sini dulu ya, waktu jalannya masih jelek. Kalau sekarang udah enggak. Sebelum sampai ke desa berikutnya kita harus hati-hati di depan sini teman-teman, karena di sini jalannya kembali jelek. Nah, ini jalannya udah hancur ya teman-teman. Jalan kayak gini kalau nggak segera diperbaiki, lama-kelamaan ya semakin rusak. Apalagi ini udah mau masuk musim penghujan, dan kalau sudah jalannya tergenang air dan bonyok gitu, susah untuk diperbaiki ya teman-teman. Dan desa berikutnya yang akan kita lalui adalah desa Sinardewa teman-teman. Jadi setelah Jerambah Besi, jalan berikutnya yang akan kita lintasi adalah desa Sinardewa. Dan desa Jerambah Besi dan desa Sinardewa ini masih masuk di wilayah kecamatan Talang Ubi teman-teman. Sedangkan nanti di seberangnya nanti namanya desa Sukamanis, itu kita akan memasuki wilayah kecamatan Tanah Abang.
Nah, kita sudah memasuki di pusat pemukiman Desa Sinardewa, teman-teman. Dan di depan nanti ada perempatan, dimana yang ke kiri itu menuju ke arah Penukal dan bisa ke Sekayu, teman-teman. Musi Banyuasin ya. Kita ambilnya yang lurus, sedangkan yang ke kanan itu kembali ke Simpang Teluk Lubuk, teman-teman. Di sana kembali ke arah jalan menuju Simpang Blimbing ya, ke jalan lintas tengah Sumatera gitu. Nah, dari Desa Sinardewa kita sekarang tiba di Desa Sukamanis. Nah, kalau ini sudah masuk di wilayah Kecamatan Tanah Abang, teman-teman. Di sini orang-orangnya penggemar gula kali ya, teman-teman. Jadi mereka pada suka manis gitu, disebutnya Desa Sukamanis. Tapi banyak daerah-daerah di Sumatera Selatan ini yang namanya unik-unik, namanya romantis gitu. Kalau ini kan Sukamanis, nanti ada namanya Desa Cinta Kasih. Nah, kalau yang di jalan lintas Teluk Lubuk ke arah Nukal sana grupnya Dewa, teman-teman. Ada Kartadewa, Sinardewa yang kita lewatin tadi, sama satu lagi Pantadewa. Orang-orang yang tinggal di sana itu disebut Baladewa. Enggak bercanda ya. Desa Sukacinta ini memang cukup panjang yang ada di lintasan ini, teman-teman, karena kita melewatin beberapa dusun ya, mulai dari dusun 1 sampai dusun 4 mungkin. Dan sekarang kita sudah sampai di ujung desa itu, tadi kita malahan sudah melewati perbatasannya, dan ini kita sudah mulai masuk ke wilayah Desa Tanah Abang, teman-teman. Dan di depan ini ada percabangan, kita yang lurus ya, teman-teman. Di sini harus hati-hati. Itu ada yang ngatur di tengah jalan, itu memang ada petugasnya yang ngatur, karena yang kita lewatin barusan itu perlintasan Jalan Serpo. Jalan Serpo itu jalan khusus yang dibangun untuk truk tronton angkutan batubara, teman-teman, dari daerah Lahat dan Muara Enim itu dibawa ke pelabuhan untuk kembali diangkut pakai tongkang ya, teman-teman. Kapal tongkang itu menuju ke arah Palembang sana. Nah, sekarang kita sampai di pusat keramaian dan pusat kota Kecamatan Tanah Abang ini, teman-teman, di Desa Tanah Abang ya. Di depan itu ada Simpang 5, teman-teman. Jadi kalau tadi kita di Pendopo ketemu Simpang 5, ini ketemu Simpang 5 lagi, teman-teman. Dimana yang ke kanan ini dia ke arah pasar, yang ke kiri itu ke arah Purun, yang ke ujung sana itu ke arah Raja, kita ke arah sini, teman-teman. Sebenarnya yang ke kanan tadi sama juga tembusnya, teman-teman, tapi lebih enak lewat sini ya, karena di sana itu banyak cabangnya juga, teman-teman. Nah, dari sini nanti kita sebelum masuk ke pasar itu ada dua pilihan jalan, teman-teman. Mau lanjut lewat pasar atau lewat jalan lingkar desa ya, jadi nggak lewatin pasar lagi, teman-teman. Tapi untuk kali ini kita akan coba lewat pasar, teman-teman, karena kita kan nggak buru-buru, jadi nyantai gitu. Tapi kalau pakai roda 4 baiknya lewat jalan lingkar desa aja, teman-teman, karena kalau pas rame pasarnya itu susah untuk lewat, macet, teman-teman. Kalau motor ya masih bisa sacet-sacet ya, tapi kalau untuk mobil itu agak susah, teman-teman. Nah, ini sudah banyak Alfamart, Indomaret di sini sudah ada, teman-teman. Nah, jalan yang lingkar desa itu ke kiri ini, teman-teman, lewat kiri ini ya. Tapi kita ambilnya lurus karena kita akan melalui pasar. Kalau pas pagi hari itu biasanya rame, teman-teman, tapi nggak tahu ini karena di hari tertentu aja yang full rame gitu ya, teman-teman, pasarnya gitu. Tapi biasa saya jalan hari Sabtu Minggu itu lewat tengah sini atau lewat pasar sini itu nggak terlalu rame sih, masih aman ya, teman-teman. Nah, ini
Ini kita udah memasuki wilayah pasar ini teman-teman. Oke, buat teman-teman perantauan yang asalnya dari Tanah Abang, Penukal atau Pendopo itu, silakan menikmati pemandangan kota Tanah Abang yang mungkin sudah lama teman-teman rindukan gitu. Saya doakan semoga yang udah lama nggak mudik itu nanti di tahun 2024 Lebaran ini nanti bisa mudik ketemu sama keluarga-keluarga di sini ya teman-teman. Nah, ini selepas dari pasar kita melintasi pinggiran Sungai Lematang ini teman-teman, dan ini terjadi erosi terus-menerus ya teman-teman di pinggir Sungai Lematang ini. Makanya itu tadi dibuatkan dam itu teman-teman, dibuatkan dam untuk menahan dari erosi yang terjadi di sini ya teman-teman. Semakin lama semakin bergeser ini jalannya. Nah, ini percabangan ini yang dari sebelah kiri ini itu jalan lingkar desa tadi teman-teman, yang saya tunjukkan sebelum masuk pasar tadi ya. Tembusannya di situ. Cepet juga kok lewat sana, nggak terlalu muter gimana gitu. Dan jalannya bagus seperti ini teman-teman. Udah aspal kayak gini teman-teman. Ini dulu juga jalannya cor ya, terus sudah dilapisin aspal ini. Ini baru ini dilapisin aspalnya ini. Jadi nyaman teman-teman. Dan ini sudah memasuki wilayah Desa Muara Sungai, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali. Karena di Prabu Muli juga ada nama Desa Muara Sungai ya. Kalau sekarang sudah kelurahan itu, Kelurahan Muara Sungai. Dulu desa, termasuk Desa Muara Sungai. Karena Prabu Muli sudah jadi kota, jadi sekarang namanya Kelurahan Muara Sungai. Di sini kita menuju persimpangan di depan. Nah, ini persimpangannya agak membingungkan kalau pertama kali sampai sini ya teman-teman. Kalau dari arah Tanah Abang tadi. Nah, itu yang ke kiri bisa ke arah Pengabuan, bisa juga terus masuk ke wilayah Muarenim kembali teman-teman, ke daerah Lembak ya. Tembusnya nanti di Lembak sana, bisa lewat sana teman-teman. Dan kita ambilnya ke kanan teman-teman. Habis ke kanan nanti ke kiri lagi ke arah jalan ini teman-teman, ke arah Payuputat Prabu Muli. Dan kalau dari Tanah Abang tadi patokannya di sebelum tikungan tadi ada pumping unit sebelah kiri jalan ya teman-teman. Karena memang agak membingungkannya itu habis tikungan tajam gitu, terus baru ketemu persimpangannya, dan persimpangannya menikung-nikung juga gitu. Jadi kalau yang pertama kali lewat sini dari arah Tanah Abang itu agak lumayan bingung sih. Setelah melewati jalan yang berliku-liku atau banyak tikungannya teman-teman, kita akhirnya sampai di Jembatan Sungai Lematang. Ini jembatan yang membelah antara wilayah Kabupaten Pali sama Kota Prabu Muli teman-teman. Biasanya di jembatan ini kalau libur gitu biasa banyak orang-orang yang mancing ikan dari jembatan itu teman-teman. Terus kalau sore itu biasanya anak-anak muda itu muda-mudi nongkrong di jembatan itu selfie ya. Tapi ini udah beranjak siang ini, jadi sepi ini teman-teman. Dan ini masih hari Sabtu ya, jadi yang sekolah ini masih sekolah pagi gitu. Akhirnya kita sampai di Kota Prabu Muli teman-teman. Nah, kalau sudah masuk gerbang ini berarti kita udah resmi masuk Kota Prabu Muli nih. Ini sudah masuk wilayah Payuputat teman-teman, Kelurahan Payuputat. Sayangnya di sini jalannya jelek teman-teman.
Padahal cuma sedikit itu aja teman-teman. Sama di depan ada sedikit itu yang mau masuk ke jalan utama ya teman-teman, di persimpangan itu. Tapi ada kemungkinan ini sepertinya jalan yang belokan di sana itu akan dipindah ke jalur yang sebelah jalan baru sebelah kanan ini teman-teman. Kayaknya itu udah di apa ya, seperti di koral gitu. Tapi saya belum berani lewat sana walaupun sepertinya ada koral gitu. Takutnya nanti di tengah jalannya jelek ya teman-teman, karena masih jalan tanah. Dan di depan ini nanti kita akan melewati Pasar Kalangan. Dan Pasar Kalangan di sini ini operasinya setiap hari Selasa teman-teman. Nah yang ke kiri ini ke mulai masuk wilayah Kalangan, Pasar Kalangan teman-teman. Kalau sore hari Selasa gitu pas kita melakukan perjalanan ke arah Musirawas itu teman-teman, lewat situ pasti ada ini ya, ada rame di Pasar Kalangannya itu teman-teman. Nah sama yang di sini jalan yang hancur ya, udah pecah jalannya gitu. Nah, ini kita belok ke kanan teman-teman. Kalau ke kiri itu mentok jalannya, mentok di desa Paiputat ini aja. Nah ini kita sudah berada di jalur utama menuju Prabu Muli Kota. Dan ini nanti tembusnya ini kalau di Prabu Muli itu di jalan ini ya teman-teman, ketemu di jalan lintas Prabu Muli Muara Enim itu. Kalau dari arah Muara Enim arah ke kota itu di sebelum Zipur atau di sebelum Komperta Prabu Muli teman-teman. Tapi dalam episode kali ini kayaknya saya nggak lewat sana teman-teman. Nanti teman-teman saya ajak belusuan lewat belakang ya. Oke teman-teman, dari Paiputat tadi kita sampai di Gunung Kemala ini teman-teman. Tapi ini belum sampai di pusat keramaiannya teman-teman. Ini kita sampai di sebuah persimpangan teman-teman, dimana kalau belok ke kiri itu bisa ke Prabu Muli Kota, itu nanti tembusnya ke lapangan Prabu Jaya teman-teman. Lewat jalan sana ada SMP 9 dan SMA 5 teman-teman. Terus ada pondok pesantren Darussalam, terus melewatin Desa Tanjung Telang dan Sungai Medang, baru sampai ke kota Prabu Jaya gitu. Sekarang kita meluncur, sudah sampai di pusat keramaian, pusat pemukiman, pusat pemerintahan Kelurahan Gunung Kemala teman-teman. Nah, ini kalau di sini sama kayak di Desa Sungai Baung, di Talang Baru, Talang Tumbur, di Pendopo itu ya teman-teman, udah mepet dengan pemukiman penduduk ini jalannya ini. Sudah ramai sekali di sini teman-teman. Kalau dari sini sampai ke jalan besar sana, jalan lintas ya, itu kurang lebih ya 10 menit sampai lah teman-teman. Jadi udah nggak terlalu jauh lagi dengan pusat kota ya. Kalau di sini ini masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai petani karet teman-teman. Sepertinya kalau kelapa sawit agak kurang di sini, masih didominasi sama perkebunan karet kalau di sini teman-teman. Alhamdulillah sekarang kita sudah mau sampai kota teman-teman. Ya sudah termasuk kota lah ini ya. Ini sekarang jam
9.50. Berarti sesuai sama target dan prediksi teman-teman. Jam 10 itu udah sampai Prabu Muli ya. Dan ini kita nanti akan lewatin jalan belakang teman-teman. Jadi kita tadi berangkat dari Musirawas, dari Kampung Bali, Kecamatan Sukakarya itu jam 6.20. Sekarang jam 9.50. Ya 3,5 jam teman-teman. Itu udah campur berhenti makan somai dulu di Pendopo ya. Jadi apakah worth it lewat jalur ini? Ya teman-teman bisa ikutin sendiri dari part 1 sampai part 3 ini ya. Kita jalannya santai gitu teman-teman. Rasanya kalau pakai mobil bisa lebih cepat teman-teman. Memang terkendala itu kalau sudah ke arah Cecar itu di jembatan itu aja teman-teman. Nah kita belok sini ya teman-teman. Kalau lurus itu nanti ketemu dengan persimpangan di jalan lintas Prabu Muli Muara Enim. Kita lihat jalur belakang sini ya, yang seperti saya bilang tadi teman-teman, kita kalau kendalanya tuh melalui jalan lintas Pali Musirawas itu yang di jembatan itu aja teman-teman. Kalau jembatan itu udah permanen ya nggak ada kendala sama sekali. Nah ini teman-teman, wilayah Prabu Muli ini masih hujannya masih malu-malu teman-teman. Saya juga dapat kabar dari istri ini, sumur belum nambah airnya, kita masih beli ini, dan ini masih jalanan masih kering. Kalau ini memang belum dicor ya teman-teman. Ini jalan ini lewat belakang ini namanya Jalan Negata teman-teman. Di depan ini kita akan melewatin stasiun juga, ini stasiun Prabu Muli Barat sama tempat saya kerja. Itu ada SP-nya, ada SKG-nya juga di sini. Nah, sebelah kiri ini ya teman-teman. Jadi bukan stasiun kereta api, bukan stasiun pengumpul sama stasiun kompresor gas gitu teman-teman. Nah kalau sampai sini sudah dicor ini teman-teman, tapi di sini sudah banyak yang pecah-pecah ya cor-corannya itu. Kita belok ke kiri nih teman-teman. Kalau ke depan itu kembali ke jalan lintas ya, jalan lintas, Jalan Jenderal Sudirman. Itu keluarnya nanti di sebelah Zipur dan Komperta. Yang sebelah kanan ini ke belakang sana itu sudah wilayah komplek Pertamina teman-teman. Jalan ini dulu biasa dikenal dengan Jalan Negata teman-teman. Konon katanya yang membangun jalan ini perusahaan yang bernama Negata. Tapi kalau ini baru ya teman-teman, dilakukan pengerasan ini atau dicor kayak gini baru ini. Dulu jalannya ini jalan ya namanya jalan lokasi, jalan tanah liat gitu teman-teman. Saya ingat dulu waktu kecil suka nganterin ibu saya belajar pakai motor itu di jalan ini. Nah di sebelah kiri itu ada sebuah perusahaan gabungan antara Pertamina sama perusahaan Korea, namanya Pertagas Samtan. Saya punya teman kerja di sana, udah memiliki jabatan lah. Wah udah enak, udah nyicip jalan-jalan sampai ke Korea teman-teman. Ya kalau kita masih sebatas Prabu Muli Musirawas Prabu Muli Warawiri itu aja ya. Tapi alhamdulillah disyukuri ya teman-teman. Jadi jalan ini benar-benar lewat belakang ya teman-teman. Ini bisa sampai ke Prabu Jaya, tapi arah ke persimpangan dengan jalan yang mengarah ke Taman Prabu Jaya itu belum dicor kayak gini teman-teman. Jadi masih terputus ya. Kalau setahu saya sih terputus gitu.
Dan ini kita sudah sampai di mana ini? Ini sudah masuk ke Anak Petai kalau nggak salah ini teman-teman daerahnya, atau Wonosari ya, antara itulah. Saya kurang begitu tahu untuk nama wilayahnya ini. Tapi biasanya kalau taksi ini itu biasanya menyebutnya ke Anak Petai. Kalau belok ke kanan itu masuk ke dalam ke Wonosari. Nah ini kita arah ke Mangga Besar teman-teman, ke markas besar, markas besar Belalang Tempur. Sebelah kanan itu jalur pipa yang masih aktif ya teman-teman, masih digunakan gitu. Mungkin karena ada jalur pipa itulah wilayah yang dilalui jalan ini masih agak lambat untuk perkembangan majunya teman-teman. Tapi kalau di wilayah tempat saya tinggal sana, Gunung Ipul, itu cepat sekali perkembangannya. Nah teman-teman, kita akan menuju ke markas besar ini lewat ini teman-teman, lewat jalan ini, naik sini teman-teman. Oke, kenapa jalannya itu tadi masih makadam ya teman, nggak di aspal sekalian gitu, padahal tanjakan gitu ya? Karena ya itu tadi masih melewatin jalur pipa yang masih aktif digunakan itu teman-teman. Ini sebelah kanan kuburan teman-teman, tapi ini kuburan non muslim ya. Kuburan muslimnya ada di seberang sana. Ini wilayah ini namanya daerah Taman Baka teman-teman. Dan sepertinya ini pemakaman terlama di Prabu Muli teman-teman. Jadi saking lamanya ini sudah space-nya itu udah nggak ada lagi, jadi udah numpuk-numpuk gitu. Ini wilayah ini tempat saya ngebolang dulu waktu zaman masih bocil teman-teman. Waktu kecil kita ini mainnya ke sini tuh. Nah, yang di tanjakan tadi itu kan sebelah kanan itu ada bekas bangsal dulu, tempat kami biasa mandi mancing dulu situ teman-teman. Apa istilah nanggo ikan teman-teman. Jadi pulang mandi, pulang dapat ikan gabus gitu di situ tadi, di tempat yang kita nanjak tadi itu ada kayak kali, tapi itu dulu kayaknya bekas bangsal gitu, tempat kita biasa mandi gitu. Nah ini kita sudah sampai di wilayah markas besar Belalang Tempur teman-teman. Jadi videonya kita akhiri sampai sini ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin perjalanan kita dari part 1, 2, 3. Yang belum nonton part 1, 2 silahkan ditonton. Kita bakal ketemu lagi di video berikutnya. Semoga video ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.